Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Yang pertama, dari sekian yang hadir yang pernah ngaji dan menjadi murid Pak Tarman, wonten apa mboten? Pengaosan ten Bu Abdul Salam, betul nonton? Masya Allah. Sinten? Coba tunjuk jari. Oh, angkatane, angkatan pertama niki, senior. Berarti angkatane Mas Triyono. Oh, Mas Budi, Mas Budi. Alhamdulillah. Berarti saya punya teman di sini. Baik. Pertanyaan kedua, dari sekian jamaah yang alumni SDN nomor 5, Mas Agung. Ibu-ibu wonten tahun berapa, Bu? Oh, kali Mas Agung 83. Napa? Oh, berarti terpaut 3 tahun nggih, Bu, kalih kula nggih. Nggih. Alhamdulillah. Pertanyaan ketiga, dari sekian yang hadir, coba tunjuk jari yang insya Allah calon penghuni surga. Kapie. Sedaya nggih, Pak? Nggih, alhamdulillah. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya diminta untuk menyampaikan materi tentang wakaf. Tapi sebelumnya, pengumuman dari panitia pengajian ba'da isya. Ternyata pengajian jam 8 kurang 1/4. Nah, jadi nanti kalau ada undangan lagi tolong jangan ba'da isya. Kalau ba'da isya otomatis sebelum isya saya pasti sudah hadir di TKP. Sebagaimana saya pengajian di Balai Muhammadiyah jam berapa itu? Jam 7 ke, Pak? Ya, biasanya 6/4 saya sudah hadir di tempat. Jadi ini pengajian ba'da isya nopo jam 8? Jam 8. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, berkenaan dengan wakaf, saya memulai pembahasan berbicara tentang umur. Seandainya ibu-ibu ditawari oleh Allah, pilih mana? Tawaran A, khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia, umur panjang, bagus amalnya. B, man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang kangen pengen cepat-cepat bertemu dengan Allah, Allah pun kangen ingin cepat bertemu dengan hambanya. Pilih A atau B, ibu-ibu? Ada yang memilih B? Yang memilih B ngapusi. Pasti naluri kita ingin umur panjang, bagus amalnya.
meskipun bisa saja umur pendek juga bagus. Dalilnya sigaruhum da'amisul jannah, anak-anak kecil meninggal dunia masih kanak-kanak, masuk surga tetap berstatus anak-anak. Berbeda dengan bapak-bapak ini, nanti bapak akan masuk surga, ibu akan masuk surga dengan usia 30 tahun, tuluhu situna diro'an, dengan tinggi badan 60 hasta. Jadi bapak nanti meninggal dunia usia 70 tahun, ada yang 60 tahun. Mbah Parjo yuswane pun pinten? 78. Baik. Seandainya Mbah Parjo diberi usia sampai 100 tahun, nanti masuk surga usia 30 tahun. Berbeda dengan anak kecil, sigaruhum da'amisul jannah, anak-anak kecil masuk surga tetap anak-anak. Maka wayatufu alaihim wildanun mukhalladun, di surga banyak anak kecil berlari ke sana kemari lucu. Itulah anak-anak yang meninggal dunia di masa kanak-kanak. Yatalaqqa ahaduhum abahu, si anak kecil ini di padang mahsyar akan mencari-cari mana ibu bapaknya. Begitu ketemu, fa akhadha bi thawbihi, baju bapak dan ibunya dipegang erat-erat. La yantahi hatta yudkhilahullahu wa abahu al-jannah, tidak dilepas kecuali setelah ada kepastian aku dan kedua orang tuaku bareng-bareng masuk surga. Berarti umur panjang itu bagus, tapi umur pendek juga kadang-kadang bagus. Buktinya anak kecil meninggal dunia, baik buat si anak, baik buat ibu dan bapaknya. Di sini ada yang kelangan anak masih balita. Wonten apa boten? Pak Sardi itu kehilangan dua putranya masih anak-anak, Pak Sardianto Masaran. Berarti beliau jenengane mendapatkan dua celengan nanti pada hari kiamat. Pak Sardi kali Bu Yanti nanti akan dicari-cari anaknya di padang mahsyar. Baik, umur panjang bagus, umur pendek juga bagus. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak, sebenarnya tidak penting umur itu panjang atau umur itu pendek. Yang paling penting adalah amal bapak-bapak lebih panjang daripada umur. Dah, ini kaidah. Tolong dipegang. Amal saya harus lebih panjang daripada umur. Saya beri contoh. Nabi Ismail ridho disembelih. Begitu disembelih, kambing datang menggantikan Ismail. Maka resmi semenjak itu sampai hari ini ada ibadah kurban. Berarti Nabi Ismail panen pahala setiap tanggal 10 Dzulhijjah, setiap ada hewan disembelih untuk dikorbankan. Padahal Nabi Ismail diberi rizki oleh Allah usia 135 tahun. Kelihatannya panjang, tapi untuk orang terdahulu ini usia pendek, karena Nabi Nuh saja 950 tahun. Nabi Nuh hanya 135 tahun. Meskipun 135 tahun, tapi ibadah kurban sudah ribuan tahun. Berarti Nabi Ismail memiliki
amal lebih panjang daripada umur. Contoh kedua, Imam Nawawi diberi rizki oleh Allah usia hanya 45 tahun. Ada ibu-ibu usia 45 tahun? Ada? Nih di barisan ini bapak-bapak. Jenengan pintar Mas? 40. Berarti kurang 5 tahun lagi. Maksudnya kurang 5 tahun lagi usia 45 tahun. Maksudnya begitu. Nah, Imam Nawawi diberi rizki usia 45 tahun. Belum sempat menikah, keburu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi para ulama sepakat kitab yang paling banyak dibaca umat Islam, ranking kedua di bawah Al-Quran adalah kitab Riyadhus Shalihin. Pengarangnya siapa? Imam Nawawi. Di Jakarta, di Bekasi, saya punya kajian 7 tempat Riyadhus Shalihin. 5 tempat sudah khatam, 1 tempat belum khatam, keburu saya tinggalkan. Tapi ada 1 tempat yang saya masih ngisi, karena sebulan 2 kali saya masih bolak-balik Bekasi Masaran. Di Masaran saya punya kajian Riyadhus Shalihin di Pilang. Berarti Imam Nawawi akan mendapatkan pahala setiap Riyadhus Shalihin dibaca, dioncei isinya, diamalkan begitu selesai majelis taklim. Usia memang 45 tahun, tapi Riyadhus Shalihin sudah ratusan tahun diamalkan oleh kaum muslimin. Dan Riyadhus Shalihin termasuk buku wajib bagi santri di pondok pesantren. Berarti Imam Nawawi memiliki amal lebih panjang daripada umur. Contoh lagi, Pak Ashuri sampun sedo tabrakan, kalau tidak salah, kecelakaan. Pak Ashuri boten tabrakan, kecelakaan toh Bu? Iya, kecelakaan. Kecelakaan nggih? Pak Ashuri. Ada yang mengatakan sebelum kecelakaan sudah meninggal. Oh gitu. Oh berarti nanti saya harus tanya ke Pak Kamdan ini. Karena saat beliau wafat, saya sedang di Tasikmalaya bulan Ramadan. Saya masih ingat. Saat itu saya masih SD. SD kelas 6. Nah, kira-kira Pak Ashuri sedo usia berapa tahun? 40 tahun saja belum Pak, karena putranya masih SD. Mas Didi itu masih kelas 5 SD. Berarti sebenarnya masih muda Pak Ashuri. Meskipun beliau umurnya pendek, belum 40 tahun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, beliau punya atau memberi kenang-kenangan untuk umat Islam. Apa itu? Masjid An-Nur. Beliau yang meminta, mengusulkan kepada Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila untuk berdiri Masjid An-Nur. Nah, Masjid An-Nur sampai hari ini masih ramai, malah tambah ramai.
Kajian itikaf 200 hadir jamaah. Pengajian alhamdulillah. Salat 5 waktu masya Allah. Maka Pak Ashuri itu setiap detik panen pahala. Setiap ada orang beribadah di Masjid An-Nur, otomatis beliau mendapatkan pahala. Maka Pak Ashuri termasuk orang yang amalnya lebih panjang daripada umur. Termasuk anak muda bernama Sahal dan Suhel. Ini anak yatim. Rasulullah datang ke kota Madinah berdasarkan wahyu, ini tanah berdiri Masjid Nabawi. Maka beliau bertanya, ya Bani Najjar thaminuni bihaitikum, ini tanah harganya berapa? Si pemilik tanah yang masih anak muda, kakak adik Sahal dan Suhel, begitu ditanya, ini tanah harganya berapa? La nuridu samanaha illa ilallah, kami tidak butuh duit, kami butuh Allah. Saya wakafkan, silahkan dirikan masjid. Diterima oleh Rasulullah, akhirnya berdiri Masjid Nabawi. Padahal bapak-bapak, Masjid Nabawi itu termasuk masjid yang tidak pernah ada perai, 24 jam. Berarti si Sahal dan Suhel panen pahala sampai hari ini sudah 1400 tahun sekian. Nah, ini contoh bapak-bapak, ada banyak orang yang amalnya lebih panjang daripada umur. Nah, sekarang PR untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, bagaimana caranya ketika bapak dan ibu-ibu nanti meninggal dunia, saya punya amal yang ditinggalkan yang bisa dinikmati oleh umat Islam. Di antara contoh amal yang mungkin membuat bapak-bapak bisa memiliki amal yang lebih panjang daripada umur, termasuk wakaf. Inilah yang materi yang disampaikan oleh panitia kepada saya. Coba panitia yang mengusulkan wakaf, kira-kira ada program wakaf di sini? Ada? Rencana pembangunan masjid. Ini pembangunan masjid. Wacana, oh wacana. Diluaskan atau diperbagus? Kan bentuknya, arahnya kan belum sesuai arah kiblat. Yang itu kan mau ditepatkan. Yang kedua, volumenya itu sekarang sudah full terus. Masjid Indonesia itu sudah penuh sehingga untuk jamaah itu kadang di luar. Oh gitu. Untuk putri kan sudah agak sempit, kurang nyaman, jadi Oh gitu. diluaskan difulkan dari tepi tanah sampai tepi tanah. Oh gitu, baik. Berarti ini ada peluang wakaf untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Baik. Nah, berkenaan dengan wakaf, contoh di Madinah, bapak-bapak yang pernah berkunjung ke tanah suci, berkunjung ke Masjid Nabawi. Kalau bapak berada di halaman di depan masjid, di depan imaman Pak, itu kan tanah luas membentang. Pada masa Rasulullah itu kebun kurma subur, dan di situ ada sumur. Siapa pemiliknya? Abu Thalhah. Jadi kalau bapak sedang duduk di depan Masjid Nabawi, kalau sekarang berarti antrean untuk masuk ke makam Rasulullah, itu tanah Abu Thalhah. Bisa bapak bayangkan, Abu Thalhah sekarang terus menerus dapat pulsa pahala. Bagi bapak-bapak yang pernah pergi ke Madinah pasti tahu Hotel Utsman bin Affan. Pirsa napa boten, Pak?
Berarti harus kembali lagi ke Madinah. Tidak jauh dari Masjid Nabawi ada hotel tertulis Waqfu Utsman bin Affan, hotel wakaf dari Utsman bin Affan. Di Madinah ada Sumur Ar-Ruman, ini juga wakaf dari Utsman bin Affan. Maka Utsman itu termasuk pakarnya orang yang menghidupkan wakaf di kota Madinah. Nah, sekarang Bapak-bapak, beberapa aturan berkenaan dengan wakaf. 1. Pastikan wakaf diberikan kepada orang yang amanat. Jangan diberikan wakaf itu kepada orang yang tidak bisa dipercaya. Di Bekasi banyak kasus wakaf-wakaf diberikan kepada orang yang tidak bisa dipercaya. 2. Pastikan wakaf itu diberikan kepada orang yang tidak termasuk aliran sesat. Hati-hati, sudah diwakafkan untuk pembangunan masjid, ternyata yayasannya milik Syiah. Padahal Syiah tahu sendiri Bapak-bapak, pusatnya di Iran. Bagi orang Syiah meyakini Abu Bakar, Umar, Utsman pasti neraka, hukumnya wajib. Atau wakaf diberikan kepada kelompok Ahmadiyah, bukan Muhammadiyah tapi Ahmadiyah, yang memiliki Nabi Mirza Ghulam Ahmad. Jadi yang pertama wajib amanat, yang kedua pastikan si penerima wakaf itu bukan orang yang masuk aliran sesat. Di Masaran wonten apa mboten? Ada aliran pengajian yang tidak mau sholat kecuali di masjidnya sendiri. Ada aliran yang Bapak tidak mungkin sholat di masjidnya. Ada kan? Ya. Berarti hati-hati. 3. Pastikan wakaf ditulis, ditandatangani, dihadirkan 2 orang saksi dan ridho dari keluarga. Jangan seperti kasus di Semarang, tanah diwakafkan untuk pembangunan pondok pesantren, berdirilah pondok pesantren Baitus Salam. Alhamdulillah, santri dari Sumatera ada, Kalimantan ada, menjadi besar. Suatu saat tiba-tiba digugat oleh keluarganya, karena orang yang mewakafkan ternyata ketika mewakafkan tanah tidak diketahui oleh anak-anaknya. Sementara wal yaktub bainakum katibum bil adli wastashhidu syahidaini mir rijalikum, ditulis dan dihadirkan 2 orang saksi. Jadi hati-hati kalau bapak-bapak akan mewakafkan sesuatu, tanah untuk pondok pesantren, tanah untuk pembangunan masjid. Pastikan anak-anak semuanya tahu kalau bapaknya mewakafkan tanah. Kemudian keempat, pastikan wakaf tidak akan diganggu-gugat. Selain kasus di Semarang, saya juga mendapatkan kasus di Bangka Belitung. Karena saya pernah ceramah di Bangka Belitung, ketemu tokoh, diserahkan tanah, saya berikan kepada teman saya untuk dikelola, tiba-tiba ada gugatan kembali dari si pemberi. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa lana mathalu saw alladhi yaqi'u thumma yarji'u fi qai'ihi." Kita umat Islam tidak pantas disamakan dengan anjing yang muntah kemudian menjilati muntahannya, dan itu adalah perumpamaan orang yang memberi kemudian menggugat kembali pemberiannya.
Baik, inilah beberapa ketentuan wakaf yang perlu Bapak ketahui. Karena kita berada di Indonesia, maka Bapak perlu datang ke Departemen Agama, minta stempel cap pengesahan bahwa tanah ini sudah diwakafkan dari pihak A kepada pihak B, sehingga ada sertifikat wakaf supaya tidak digugat di kemudian hari. Masalah pertama selesai, wakaf selesai. Yang kedua, kenapa perlu wakaf? Perlu bapak-bapak ketahui, ibadah itu ada dua. Ibadah ada dua. Satu ibadah badan, dua ibadah harta. Ibadah badan contohnya apa? Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Mesem, senyum diberikan kepada saudaramu adalah sedekah. Jadi mesem ini ibadah badan. Jangan dianggap remeh Pak mesem itu. Coba Bapak sakit, masuk rumah sakit, diperiksa Pak dokter. Begitu Pak dokter selesai memeriksa, terus Pak dokter senyum, mesem. Kira-kira perasaan Bapak apa? Pasti senang, padahal penyakitnya berat. Begitu melihat mesem, insya Allah 50% penyakit sudah hilang. Jadi jangan dianggap remeh senyum. Sampai senyum itu apa? Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyummu untuk saudaramu nilainya sedekah. Meskipun juga jangan sampai ada ajakan sedekah, bapak-bapak malah mesem itu juga salah. Contoh lagi ibadah badan, imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan duri dari jalan. Cuma kalau di Bekasi Pak, termasuk di Jakarta, di Jalan Pulau Gadung, termasuk di Jalan MT Haryono di Jakarta, itu banyak ranjau paku. Pagi-pagi Pak polisi merazia paku di pinggir jalan. Baru 1 jam sudah dapat 5 kilo 5 kilo paku. Sementara Islam memerintahkan apa? Imatatul ada anit thoriq, singkirkan duri dari jalan, malah dia nyebar paku. Di Pulau Gadung, saya biasa ke Pulau Gadung sebulan minimal 3 kali. Itu kadang-kadang naik motor tidak melihat ke depan tapi melihat ke bawah, karena paku-paku Masya Allah yang masih kinclong-kinclong, meling-meling banyak di jalan. Jadi menyingkirkan duri termasuk ibadah badan. Apalagi yang lain, termasuk ibadah badan adalah sholat yang bapak-bapak tadi tunaikan. Jadi bapak-bapak ketika sholat berarti bapak sedang melaksanakan ibadah badan. Nah yang kedua ibadah harta, zakat, infak, sedekah. Termasuk pedagang, ada pedagang beras, zin warjih, timbang dengan timbangan yang pas, setelah itu berikan bonus sedikit. Jadi menurut Islam timbangan itu tidak dikurangi, malah ditambahi. Itu ibadah harta. Termasuk ibadah harta di kota Madinah, bapak-bapak, karena saya pengalaman bolak-balik ke Madinah, ada berderet toko kurma. Kita beli kurma untuk oleh-oleh ke tanah air. Ternyata si pedagang ini aneh, tidak tahu di Karangnongko ada tidak. Pak, beli kurma, pakai bahasa Arab tentu. Ternyata si pemilik kurma menjawab, tolong jangan beli kurma di toko saya. Alhamdulillah sudah ada beberapa pembeli yang datang ke toko saya
dan ini rezeki sudah cukup hari ini untuk saya, istri dan anak. Silakan belanja ke toko itu, dari pagi belum ada yang beli. Kira-kira ada tidak Pak pedagang seperti itu di Masaran? Betul wonten? Itu di Madinah Pak ada. Malah kita suruh ke yang pojok karena belum ada pembeli, tidak rebutan. Jadi sebagian pedagang di sana yang dicari bukan yang penting banyak, tapi yang diambil keberkahan. Sampai melihat temannya belum ada yang datang membeli, malah kita diarahkan untuk membeli ke toko yang lain. Itu kan luar biasa. Ini contoh ibadah harta. Nah, Bapak-bapak, kenapa Bapak-bapak perlu melakukan ibadah harta termasuk wakaf? Jawabannya, terlalu banyak dalil bahwa ibadah harta itu bekal terbaik setelah mati. Mana dalilnya? 1. Di surat Al-Munafikun, kalau ada orang yang cetil, bakhil, ketika sakaratul maut bukan sibuk mengucapkan la ilaha illallah, tapi Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah bisa tidak ditunda, diundur, jangan mati hari ini, beri tambahan sedikit saja umur. Kalau engkau berikan umur saya tambahan meskipun sedikit, fa as-saddaqa, saya akan rajin bersedekah. Berarti si mayit tahu sedekah itu bekal terbaik menghadap Allah sesudah mati. Contoh lagi, Sa'ad bin Abi Waqqas sudah sakit parah, merasa sebentar lagi meninggal dunia. Ya Rasulullah, inni dumalin wala yarithuni illa ibnatun li, afa atasaddaqu bi thulutsai mali. Ya Rasulullah, saya sakit keras, kelihatannya sebentar lagi saya akan meninggal dunia, boleh tidak saya wakaf 2/3 harta saya untuk sangu sesudah mati? Kata Rasulullah, gak boleh, sudah terlalu banyak. Bagaimana kalau setengahnya? Gak boleh, kebanyakan. Bagaimana kalau sepertiga? Ats-tsulus katsirun au kabirun, sepertiga boleh, tapi itu sudah terlalu banyak. Berarti Sa'ad bin Abi Waqqas sadar, saya sebentar lagi mati, saya harus membawa bekal wakaf. Contoh lagi, ya Rasulullah, inna ummi uqtutilat nafsuha walam tusi, ibu saya mati mendadak. Afalaha ajrun in tasaddaqtu alaiha, apakah ibu saya dapat pahala seandainya saya sebagai anak bersedekah atas nama ibu yang sudah meninggal dunia? Dijawab singkat, na'am. Berarti anak ini paham, ibu saya perlu sangu sedekah, maka saya sebagai anaknya akan bersedekah atas nama orang tua. Ternyata si anak ini bertanya lagi, ya Rasulullah, sedekah apa yang terbaik untuk ibu saya yang meninggal dunia? Beliau bersabda, suqyal ma, bikin sumur. Maka di Sragen 3 bulan yang lalu Pak, saya mendengar ada tawaran wakaf membikin sumur, kalau tidak salah di Gesi atau di Tangen yang katanya memang gersang. Itu sebaik-baik sedekah yang diberikan oleh anak untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Itu contoh wakaf terbaik. Silakan, mungkin bapak-bapak bisa dicari informasi daerah mana yang membutuhkan air. Alhamdulillah teman-teman kita sudah bisa berhasil membuat program pengeboran sumur di Palestina, termasuk di Suriah, termasuk di beberapa daerah Afrika yang kering.
Dananya dari mana? Dari anggota pengajian. Maka nanti kalau ada pengumuman ini ada sumur yang harus dibor untuk saudara-saudara kita di pelosok, silakan Bapak ikut. Karena itu sebaik-baik sedekah yang bisa kita berikan pahalanya untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Insya Allah cukup. Ini sekedar pengantar. Kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Tapi sebelumnya ada ya mungkin pengumuman. Saya sudah bergabung dengan Pondok Pesantren As-Salam. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya anak lulusan SD, seandainya di satu sisi anaknya pengen nyantri tapi kalau jauh takut tidak betah, maka bisa dipesantrenkan di Masaran dekat stasiun. Kan Bapak kalau kangen tiba-tiba bisa datang sewaktu-waktu. Kita punya program pendaftaran gelombang inden, gelombang istimewa, dan gelombang reguler. Jadi 3 gelombang. Kalau gelombang inden berarti ini bulan Oktober dan November, insya Allah diskonnya lebih banyak. Dan alhamdulillah kita baru saja mendapatkan tenaga pengajar lulusan dari Sudan, hafal Quran. Sebelumnya kita juga dapat pengajar dari lulusan Yaman. Memang target saya suatu saat, belum hari ini, saya punya cita-cita nanti lulusan As-Salam semoga bisa ada penghafal Quran 30 juz. Kalau bapak dan ibunya kan hafal juz 30. Nah, anaknya hafal 30 juz. Kan beda tipis ya Pak ya? Ya, itu beda tipis. Juz 30 dengan 30 juz. Saya juga punya cita-cita, terbayang seandainya lulusan As-Salam ternyata terdengar berita kuliah di Al-Azhar Kairo, kuliah di Jamiah Islamiyah Sudan, kuliah di Mekah atau di Madinah, kuliah di luar negeri, dosennya semuanya Arab, sudah gratis, dan mahasiswa setiap bulan diberi gaji. Saya masih ingat dulu saya kuliah tahun 98, gaji saya sebulan 300.000 Pak. 300.000 itu lumayan atau lumayan? Tahun 98 Pak, 300.000. Wow, bagi mahasiswa luar biasa, bahagia luar biasa. Teman-teman kita yang kuliahnya di Madinah, Mekah, Al-Azhar, pulang pergi tiket pesawat sudah otomatis gratis, termasuk uang saku untuk jalan-jalan liburan juga ada. Nah, itu cita-cita kami nanti, insya Allah semoga terwujud di Pondok Pesantren As-Salam. Baik. Ada pertanyaan saya persilahkan. Tidak ada pertanyaan berarti langsung masuk kuis. Baik. Pertanyaan pertama. Untuk pembangunan masjid, misalkan sudah berdiri, itu bagaimana pahala jariahnya jika misalkan, yang ini? Ya, ini bagi pendahulunya jika didirikan bangunan yang baru itu. Apakah karena sebagian itu ketika menghadapi seperti itu menganggap hilang no? Nah, hilang ya. Baik, jawabannya di surat Yasin wal Qur'anil Hakim pada ayat inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Naktubu, kami akan tulis pahalanya.
ma qaddamu, yang sudah diamalkan masa lalu, wa atharahum, dan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Berarti bapak-bapak, dulu Masjid Nabawi itu kan kecil. Bagi bapak-bapak yang pernah masuk Masjid Nabawi, itu pasti tahu ruangan aslinya pada masa Rasulullah seperti apa. Dan ruangan asli pada masa Rasulullah hari ini sudah tidak ada yang asli, sudah berubah. Meskipun sudah berubah, itu ma qaddamu, itu yang dulu. Dan sekarang wa atharahum, maka bangunan lama yang sudah tidak ada tetap mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Jadi tidak usah semelang. Seperti di Bekasi ada musola kecil, karena jamaah membludak, ternyata dana juga ada, akhirnya kita robohkan, kita bikin masjid besar plus tingkat. Nah, generasi pertama yang mendirikan musola yang masih kecil itu banyak protes. Saya sampaikan surat Yasin, alhamdulillah legowo, karena pahala tidak akan terkurangi. Baik, pertanyaan kedua di luar wakaf. Ada pertanyaan seputar waris yang belum dapat warisan, seputar kematian? Tidak ada. Pertanyaan kedua. Ya. Ya, ingin saya tanyakan bagaimana hukum waris bagi saudara kita yang telah meninggal, tetapi masih kita punya anak. Ya. Baik. Jadi ada orang tua punya beberapa anak. Anak pertama Pak Ramelan, anak kedua Pak Sudibyo, anak ketiga Mas Parmin. Orang tuanya sudah meninggal dunia. Otomatis warisan jatuh kepada Ramelan, Sudibyo, dan Parmin. Ketika si Parmin akan mendapatkan hak, ternyata Parmin sudah meninggal dunia lebih awal daripada orang tuanya. Bagaimana kondisi seperti ini? Maka hak Parmin akan turun kepada anaknya. Disinilah yang disebut dengan mirathu ibnil ibni. Harta waris turun dari anak, turunnya ke cucu. Sebagaimana mirasul ajdad, kalau orang itu harusnya dapat, ternyata sudah meninggal dunia, maka bisa naik ke atas. Berarti mbah kakung atau mbah putri masih punya kesempatan untuk mendapatkan warisan. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Silahkan yang belum dapat warisan. Warisan itu ada yang dapat setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, 1/6, dan 1/3. Tidak ada 1/7. Nggak ada 1/7. Jadi bapak-bapak harus tahu, saya itu harusnya dapat berapa, 1/6 atau 1/3, itu harus tahu. Baik, kalau memang tidak ada, berarti cekap semanten bapak-bapak. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan pembagian hadiah. Hadiahnya masih kambing. Oh, voucher belanja, ya. Belanja termudi. Oh, warung, ya, lumayan lah. Insya Allah kita doakan yang dapat siapa ini kira-kira? Bocah-bocah atau bapak-bapak? Biasanya bocah-bocah ya. Oke, baik, cekap semantar bapak-bapak. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.